إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في دين الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانديهم رب اهدم لنا بالخير يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin muslimat umat yang dirahmati Allah, diriwayatkan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya hikmah itu adalah penghulu dan selain hari dan juga merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Dari ulama salafus saleh mengatakan bahwasanya dua khutbah adalah menepati 2 rakaat salat zuhur. Maka apabila khatib telah naik atas mimbar dan telah mulai khutbahnya, janganlah di antara kita ada yang berbicara. Seandainya di antara kita ada yang berbicara, walaupun hanya dengan menegur perkataan dia, wal khatib sedang berkhutbah, maka sia-sia khutbahnya. Menurut hadis riwayat yang lain bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tiada mendapat pahala nikmatnya. Maka dari itu perhatikanlah, dengarkan serta patuhilah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.
الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عباده وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga dengan sampai saat ini kita masih setia mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib mewasiatkan, khususnya bagi diri khatib sendiri dan kita semua, mari senantiasa kita mengevaluasi serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah nanti yang akan menjadi satu-satunya bekal kita menuju perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekallah kamu, maka sebaik-baik perbekalan yang harus kamu persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada di bulan yang penuh dengan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini ada beberapa perintah syariat yang bagi kita umat muslim adalah peristiwa besar dan harus menjadi sesuatu yang kita upayakan agar kita dapat melaksanakannya. Yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang telah diberikan kemampuan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada bulan ini diwajibkan bagi mereka-mereka yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, maka hendaklah mereka menunaikannya. Perjalanan ibadah suci haji adalah perjalanan yang kita idamkan, karena ini merupakan kesempurnaan di dalam perjalanan rukun Islam kita. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadilah yang sedemikian besar bagi mereka-mereka yang dengan ikhlas melaksanakan perjalanan ibadah suci ini. Al-hujjaj wal-ummaratu wafdullah, idza sa'aluhu a'tahu wa idza istaghfara ghafara lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para hujjaj, para ummarah, mereka-mereka itu berpredikat sebagai wafdullah, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan fasilitas kepada mereka. Idza sa'aluhu a'tahu, apapun yang mereka minta maka Allah akan memenuhinya. Wa idza istaghfara ghafaralah, dan bila mana mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Perjalanan haji bukanlah perjalanan rihlah semata,
Akan tetapi perjalanan haji adalah rihlatun mubarakah, perjalanan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di satu hari Arafah di sana tidak ada waktu yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan umat manusia dari api neraka kecuali di hari Arafah. Ma min yaumin akthar min ay yu'tiqallahu 'abdan minan nar yaumal qiyamah mi yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun dalam perjalanan waktu yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka selain di hari Arafah. Tentunya hari-hari itu menjadi hari-hari yang kita idamkan untuk dapat kita laksanakan. Dari itu bagi mereka yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan ibadah haji, maka jangan tunda dan tangguh. Mari kita tunaikan keinginan tersebut agar kita mendapatkan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Tidak ada ganjaran yang lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji dan beroleh haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perintah yang kedua di dalam bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita bagi yang belum berkesempatan, berkemampuan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Baitullahil Haram, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan sosial menjadi prioritas di dalam hukum Islam. Syariat Islam banyak sekali yang mengajarkan kepada kita untuk dapat perhatian terhadap bagaimana kehidupan lingkungan sosial kita. Ibadah kurban yang kita lakukan sedikit pun tidak ada guna dan manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minhum. Allah tidak menginginkan daging-daging yang kita potong. Allah tidak membutuhkan darah-darah yang kita alirkan, tidak. Dari perintah kurban yang Allah perintahkan kepada kita, Allah ingin melihat sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana lahu sa'ah falam udhiya fala yaqrabanna musallana. Allah tidak melihat daging yang kita potong, Allah tidak membutuhkan darah yang dialirkan, akan tetapi Allah melihat sejauh mana kepatuhan kita. Likulli amin likulli ahlin falahu adhiyah. Hendaklah kita bercita-cita di dalam setiap satu keluarga, di dalam setiap tahunnya untuk dapat melaksanakan ibadah kurban ini. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengecam kepada mereka yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah kurban, namun dia enggan karena kikir, karena pelit, karena tidak mau mematuhi perintah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kecaman yang sangat keras kepada kita. Fala yaqrabanna musallana. Maka Rasulullah tidak ingin orang-orang tersebut berada dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dua ibadah ini adalah dua ibadah yang dapat kita laksanakan setiap tahunnya. Akan tetapi belum tentu di tahun depan kita dapat melaksanakannya kembali. Untuk itu mari kita azamkan dalam diri kita, masih ada waktu untuk dapat kita melaksanakan ibadah tersebut. Haji adalah sesuatu yang harus kita idam-idamkan di dalam diri kita, keluarga kita. Demikian juga ibadah kurban harus kita rencanakan, harus kita siapkan di dalam setiap tahunnya. Mudah-mudahan dua ibadah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam bulan Zulhijjah ini juga kita diperintahkan untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, yaitu ibadah-ibadah saum, berpuasa. Mari ibadah ini pun kita laksanakan dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tiap bulan, terutama bulan Zulhijjah, memang ada di dalam setiap tahunnya, tapi kita belum tentu akan berada pada bulan Zulhijjah tahun yang akan datang. Mari itu kita manfaatkan betul-betul waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحلى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.